syafaatnya Nabi Muhammad. Bagaimana cara mendapatkannya? Cintai zuriat Nabi Muhammad. Oleh karena dikatakan oleh para ulama, kalau kita itu melaksanakan sholat, amal kebaikan, kita berikan hadiah pahalanya kepada Nabi Muhammad sampai kepada Muhammad, tapi melalui malaikat. Tapi kalau kita melakukan kebaikan kepada zuriat Nabi, maka yang namanya kebaikan itu langsung sampai kepada Muhammad tanpa melalui malaikat. Karena apa? Ada hubungan batin antara orang tua dengan anaknya. Kalau itu orang tua yang biasa, yang nggak peka, yang hanya punya kasih sayang, bagaimana dengan Nabi Muhammad, manusia yang sempurna? Nah, oleh karena jangan pernah direndahkan. Cinta kepada zuriat Nabi itu bukan kepentingannya untuk mereka, tidak. Kalau untuk mereka hanya dapatkan amplop sekian dan sebagainya, apa gunanya untuk mereka? Bahkan nggak cukup untuk makan sehari saja. Tapi kita diperintahkan dan diwajibkan untuk cinta pada zuriat Nabi untuk kepentingan kita sendiri. Apa itu kepentingannya? Begini ceritanya. Beruntung bagi kalian yang sudah pernah belajar pada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dengan belajar pada Nabi Muhammad berarti terkumpullah dua sebab kemuliaan yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana dikatakan oleh Profesor Dr. Jum'ah, yaitu mantan rektor Al-Azhar, hafidhahullah wa ra'ah. Beliau katakan, ada dua komunitas di dunia ini yang masih menyambungkan rahmat dan karunia Allah melalui Rasulnya Muhammad. Siapa kedua komunitas? Yang pertama zuriat Nabi. Yang kedua para ulama yang bersambung sanad keilmuannya sampai kepada Nabi. Kenapa demikian? Nah ini logikanya. Habib Muhammad, bukankah beliau itu pernah melihat Abah Antum? Pernah lihat Abah Antum? Masih ada Abah? Sudah melihat? Tapi pernah lihat kan? Pernah lihat. Abahnya berarti pernah lihat kan? Waktu lahir dilihat, dipandang wajahnya kan? Abahnya beliau pernah dilihat oleh kakeknya. Kakeknya pernah dilihat oleh ayahnya. Ayahnya pernah dilihat oleh ayahnya. Seperti ulun 41 sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi ulun pernah dipandang oleh ayah ulun, oleh kakek ulun, oleh kakek yang kedua, kakek ketiga, kakek keempat, sampai kakek ke 39, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dan Sayyidatuna Fatimah Zahra pernah melihat Sayyidina Husain, Sayyidina Husain pernah lihat Sayyidina Azza Abidin, Sayyidina Azza Abidin pernah lihat Sayyidina Muhammad Bagir, Muhammad Bagir pernah lihat kepada Sayyidina Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq pernah lihat kepada Sayyidina Isa. Ali Ridho pernah lihat kepada Isa, Isa pernah lihat kepada Muhammad Muhajir, terus sampai kepada Al-Bah Ulun pernah lihat kepada Ulun. Sehingga apa? Para habaib ini adalah manusia-manusia yang pasti mendapatkan pandangan daripada Muhammad walaupun melalui wasithah. Yang kedua, mereka yang belajar kepada ulama yang bersambung keilmuannya kepada Nabi Muhammad. Bukankah setiap murid belajar kepada gurunya? Ketika belajar gimana? Pandang gurunya kan? Gurunya pernah dipandang oleh gurunya, gurunya pernah dipandang oleh gurunya sampai kepada pandangan Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat Nabi. Sehingga pandangan itulah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Pandang mereka dengan kebaikan. Pandang mereka dengan mereka memandang kita dengan kebaikan dan mengakui kebaikan kita. Disitulah kepandangan dan memandang yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Jadi harus landasi dengan kebaikan, bukan keburukan, bukan kepermusuhan, tapi pandangan yang merindukan kebaikan dan sebagainya, itu akan bersambung kepada Muhammad. Sehingga apa? Membuka ruang terus selebar-lebarnya, sebab sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.